Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra, mahasiswa dari LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 254267322124. Pada hari ini saya akan melakukan praktik uji kinerja di sekolah SMK Negeri 1 Sampit pada kelas 10 fase E dengan materi peran Syu'abul Iman dalam menata kehidupan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan, mungkin ada yang mau memimpin doa? Saya Pak. Oke, Dean, silakan Dean. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih kepada Nanda Dean. Baik, mudah-mudahan dengan doa tadi, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Oke, mungkin Bapak akan mengabsen dulu. Bapak akan cek kehadiran kalian pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Siapa? Julia. Oke, kenapa Julia? Sakit. Oke. Kita doakan mudah-mudahan Julia cepat sehat lah. Amin. Oke, baik. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak minta kita semua berdiri. Silakan, ada yang mau memimpin? Silakan. Tanah air takkan tumpah darah. Di sana Aku berdiri depan buktimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan duduk kembali. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin kita akan buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, kesepakatan kelas yang pertama adalah ketika nanti Bapak menyampaikan di depan, tidak boleh ada suara,
nanti akan ada saatnya Bapak tawarkan untuk bertanya ketika kalian belum paham terkait pembelajaran apa yang Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua, harus datang tepat waktu, tidak boleh duluan Bapak nanti datang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada dari kalian yang mau menyampaikan? Kesepakatan kelas? Ya, silakan. Tidak boleh berbicara pada saat kamu menjelaskan. Oke. Tidak boleh berbicara ketika Bapak menjelaskan di depan. Oke, seperti itulah. Bisa kita sepakati sama-sama? Oke. Mungkin akan Bapak jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nantinya Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian iman dan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis berbagai cabang iman serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dapat menyebutkan cabang-cabang iman ke dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah hati, yang kedua lisan, dan yang ketiga perbuatan. Nah, ini adalah tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, di sini ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang syu'abul iman. Mungkin minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan juga tentang syu'abul iman, baik itu mengenai hati, lisan, ataupun perbuatan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang memang berkaitan dengan syu'abul iman. Yang pertama, mengapa iman tidak cukup hanya diyakini di hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan? Ada yang mau jawab? Silakan. Karena harus memiliki aksi nyata. Jika hanya diyakini dalam hati, sudah pasti tidak akan dapat menyempurnakan hati yang agama yang kita miliki. Oke. Jadi diyakini dalam hati saya tidak cukup, tapi harus dilakukan dengan aksi nyata. Kan? Oke. Kemudian yang kedua, apa hubungan antara cabang-cabang iman dengan akhlak sehari-hari di sekolah? Ada yang mau jawab? Silakan. Ada hubungannya, contohnya seperti berpamitan atau bersalaman kepada orang tua, dan ketika di sekolah menyapa guru dan teman-teman, tunduk ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Oke, bagus jawabannya. Jadi orang tua, yang kedua adalah guru. Orang tua pertama di rumah, orang tua yang kedua adalah guru. Jadi sama bentuk penghormatan kita kepada guru ataupun orang tua. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana contoh sederhana cabang iman yang bisa dilakukan siswa setiap harinya? Ada yang mau jawab? Pertanyaan yang ketiga? Saya Pak. Ya, silakan. Seperti iman kepada Allah, terus menaati perintahnya Pak, seperti mengerjakan sholat. Itu aja Pak. Oke. Contoh sederhana cabang iman yang bisa dilakukan setiap harinya seperti melakukan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Salah satunya tadi adalah sholat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yaitu yang nomor 4. Mengapa hal kecil seperti menyingkirkan duri dari jalan dianggap sebagai bagian daripada iman? Ada yang mau jawab? Oke, Dean, silakan. Karena jika duri terkena kendaraan yang sedang berjalan, bisa menyebabkan kecelakaan. Itu aja. Oke. Ketika berjalan dapat menyebabkan kecelakaan. Ada jawaban lain? Mungkin? Mengapa hal kecil seperti menyingkirkan duri dari jalan dianggap bagian daripada iman? Silakan Wina. Oke. Menyelamatkan orang lain. Ketika terinjak, otomatis kaki pun akan luka ataupun berdarah. Nah, mungkin seperti itu. Oke, ini adalah pertanyaan
beberapa pertanyaan sebelum kita masuk kepada pembahasan kita. Tadi sudah kita bahas mengenai beberapa pertanyaan sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu mengenai Syu'abul Iman. Oke, untuk memberikan semangat dalam pembelajaran, mungkin kita akan melakukan ice breaking sebentar. Oke, silahkan berdiri dulu semuanya. Silahkan cari temannya, posisinya berhadap-hadapan, boleh ke depan sini, boleh. Satu di tempatnya, satu ke depan sini, boleh. Silakan berhadap-hadapan. Ayo. Ayo. Oke, baik. Diberi jarak. Nah. Oke, perhatikan ke depan. Clue-nya adalah mendekat, menjauh, menangkap. Mendekat, menjauh, menangkap. Silahkan ulurkan tangannya seperti orang yang mau bersalaman, tapi jangan sampai seperti inilah. Harus agak diberikan jarak seperti itu. Oke, kalau menjauh berarti dijauhkan tangannya. Kalau mendekat berarti didekatkan, seperti itu. Silahkan buat kesepakatan dengan teman kalian, siapa yang menangkap nantinya. Kalau yang menangkap, dia harus megang tangan temannya. Berarti kalau yang tidak menangkap, dijauhkan, seperti itu. Paham? Oke, baik. Misal menjauh, ya kan? Mendekat. Misalkan ini menangkap, ini harus jangan sampai kena tangkapannya. Ketika dia menangkap harus seperti itu. Paham? Oke, kita mulai. Siap lah? Silakan dibuat kesepakatan siapa yang nangkap, siapa yang tidak. Sudah? Instruksi hanya dari Bapak. Kita mulai. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menangkap. Oke, ada yang tertangkap? Gak ada yang tertangkap. Oke. Ada yang tertangkap. Sekarang gantian. Ya. Yang nangkap tadi berarti jangan sampai tertangkap. Gantian. Oke, kita mulai. Menjauh. Oke. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menangkap. Oke. Tertangkap lagi. Oke, tertangkap lagi. Oke lah. Seperti itu. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita beda pos dulu. Oke. Baik. What's the function? Fungsinya apa, Bar? Gimana speakingnya? Seru. Oke. Kita akan masuk kepada pembahasan kita, yaitu mengenai Syu'abul Iman. Oke. Bapak akan menampilkan infografis tentang Syu'abul Iman. Setelah kita melakukan ice breaking tadi, kita akan lanjut kepada pembahasan kita atau kegiatan inti pada pagi hari ini, yaitu penjelasan mengenai Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Di sini bisa kita lihat, pertama adalah pengertian. Iman adalah pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Tanpa iman, amal perbuatan manusia kehilangan arah dan makna. Rasulullah SAW menegaskan bahwa iman tidak hanya berhenti pada keyakinan dalam hati, tetapi juga mewujudkan dengan ucapan dan juga perbuatan. Ada dalil atau firman Allah mengenai
Syu'abul Iman, yaitu dijelaskan bahwasanya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Apa maksudnya? Kalau kita lihat penjelasnya sesuai dalil Al-Quran bahwasanya di situ dijelaskan rugi bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Nah, bukti kita beriman kepada Allah yaitu dengan melakukan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Banyak hal, ya kan? Apa saja kira-kira? Sesuatu yang diperintah? Salat. Banyak. Salat, puasa itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dalil ada hikmah. Pertama yaitu menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau juga bisa disebut dengan hablum minallah, hubungan antar hamba dengan manusia dengan Allah. Kemudian yang kedua, membentuk akhlak mulia. Membentuk akhlak mulia. Akhlak itu adalah perilaku atau tingkah laku seseorang. Kemudian yang ketiga mendorong kepedulian sosial kepada siapapun, tidak pandang dia agama apa, pokoknya kalau dia hablum minan nas atau dia manusia, maka kita harus menjaga hubungan tersebut sehingga itu adalah termasuk hikmah daripada orang-orang beriman. Kemudian selanjutnya manfaat. Nah, di sini ada manfaat. Yang pertama adalah menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membentuk akhlak mulia. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. Meningkatkan kepedulian sosial kepada seluruh makhluk. Mungkin bukan hanya kepada manusia saja, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan daripada pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman merupakan wujud nyata dari keimanan seorang muslim yang tercermin dalam hati. Apakah cukup dalam hati saja? Tidak. Kemudian setelah dia yakini dalam hati, dia akan mengucapkan dengan lisan. Dengan lidahnya dia akan mengucapkan hal-hal baik. Dengan lidahnya dia akan mengajak orang kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan dengan perbuatan, praktik, langsung. Jadi seperti itu. Al-imanu marifatu biqalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Maka ketika seseorang menyempurnakan imannya, ketiga yang tadi dilakukan, maka itulah kesempurnaan daripada iman. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, kita akan lihat video salah satu ulama yang masyhur yang terkenal di Indonesia. Beliau menjelaskan tentang penjelasan Syu'abul Iman. Oke? Apa maksudnya Bapak? Al-iman bil awwasal ma'ul syu'bah. Iman itu 79 setiap cara. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah membuang yang mengganggu dari jalan. Apa maksudnya? Maksudnya iman itu sejalan dengan amal. Karena la ilaha illallah itu amal, la ilaha illallah, la ilaha illallah amal. Dan menghilangkan gangguan di jalan, ada yang menerjemahkannya membuang budi. Tak ada disetujui. Semua yang mengganggu batu, bodi, segala macam campakkan. Dan tadi ada yang mengirim ke WA saya, ibu-ibu mandi di tengah jalan. Sampai kendaraan kalau aku ada komponen. Oke, gayung ditawar kalau berisi musiknya mandi sekali. Yang dulu kalau ada lorong diberikan semen, sekarang tidak, ditanam orang dalam bisa. Imamatul ala dan baik menghilangkan. Artinya apa? Dan kalau makhluk setan, jangan kau sepelekan perbuatan kecil. Walaupun menghilangkannya tidak. Begitu bagaimana? Mana 70 sekian cabang itu bukan angka nominal, artinya banyak.
Karena orang Arab biasanya kalau lebih banyak 70 sekian. Umatku akan terpecah menjadi 73. Maksudnya pecah banyak. Begitu juga ya. Cabang iman adalah 70 sekian. Artinya iman di banyak cabang-cabangnya, amal-amal iman. Karena iman al-sunnah wal jamaah dia atas ribu kali dibenarkan nanti. Al-iqrar bilisan menyatakan dengan dia, wal amal dibenarkan dilaksanakan dengan anggota tubuh. Dari video tadi mungkin kita sudah lihat penjelasan daripada Ustadz Abdul Somad. Beliau adalah salah satu ulama yang masyhur yang terkenal yang menjelaskan juga mengenai Syu'abul Iman. Nah, dari pembahasan tadi ada yang mencatat atau merangkum mengenai apa yang disampaikan beliau? Silahkan. Ada yang mau menyampaikan? Perwakilan boleh? Ada? Wina, ya silakan. Iman memiliki 7 cabang dan iman itu sejalan sama amalan. Dan jangan sepelekan hal kecil kebaikan. Oke. Dan jangan sepelekan hal kecil kebaikan apapun. Maka setiap kebaikan mau dia kecil ataupun besar nanti akan mendapatkan ganjaran daripada Allah. Jadi seperti itu. Nah, jadi banyak poin-poin penting yang bisa kita lihat, kita ambil setelah kita mengamati video yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi. Oke, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada lembar kerja ini nanti akan Bapak bagikan. Setelah kita membahas mengenai infografis dan juga video tadi, mungkin kita mendapatkan beberapa kasus atau permasalahan yang mana nanti akan kita pecahkan bersama-sama. Untuk itu Bapak akan bagikan ke beberapa kelompok. Di sini Bapak akan bagi 3 kelompok sesuai dengan penjelasan kita, yaitu mungkin kita sebut aja. Yang pertama adalah kelompok hati, yang kedua kelompok lisan, dan yang ketiga adalah kelompok perbuatan. Nanti LKPD ini akan Bapak bagi. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar ini. Kemudian nanti setelah selesai langsung kita presentasikan. Tadi LKPD-nya sudah Bapak bagi. Di LKPD itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab nantinya. Setelah nanti dijawab, maka pertanyaan itu akan dipresentasikan di depan. Jadi setiap kelompok nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya nanti. Oke, silakan mulai dikerjakan. Ya, silakan. Nggak usah. Baca aja soalnya, nanti langsung dijawab aja semuanya. Di situ kan Bapak minta penjelasan juga dan dampaknya kan. Nah, itu kan jawaban semuanya. Ya. Baca ini kayak moderator gitu ada. Boleh nanti salah satu perkenalan aja. Atau nggak usah sebut nama nanti. Yang penting langsung jawab aja boleh. Iya, perkenalkan kami dari kelompok apa itu. Oke. Pertanyaan yang bisa kita lihat adalah tentang bagaimana salah satu pelajar yang melakukan kebaikan, akan tetapi kebaikan itu dibuat konten, ya kan? Dan ini mungkin bisa kita lihat sekarang viral banyak juga di sosial media, yang mana banyak orang melakukan kebaikan, tapi juga dilakukan dengan membuat konten. Nah, tujuannya ada 2 mungkin. Yang pertama adalah untuk mendapatkan amal, yang kedua adalah bisa juga untuk menaikkan follower atau mendapatkan like daripada orang yang menonton video tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin waktunya cukup.
Jadi kita lanjut kepada pembahasan kita, yaitu setelah diskusi kita akan melakukan presentasi. Jadi nanti setiap kelompoknya silakan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Mungkin langsung saja untuk kelompok yang pertama, silakan maju. Silakan dibacakan pertanyaannya. Bagaimana jika seseorang melakukan kebaikan berupa amal akan tetapi untuk konten berikan dampaknya yang berkaitan dengan cabang hati? Silakan dijawab. Dalam Islam, amal atau kebaikan bukan hanya dilihat dari bentuk luarnya saja, tetapi ditentukan oleh niatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, amal yang sama, misalnya bersedekah, bisa bernilai tinggi di sisi Allah jika niatnya ikhlas, tetapi bisa tidak bernilai sama sekali atau bahkan bisa merusak pahala jika niatnya karena ria atau ingin dipuji manusia. Dampak amal yang dilakukan karena selain Allah akan menyebabkan hati menjadi kotor dan gelisah. Adapun beberapa dampak spiritualnya. 1. Hati kehilangan rasa manis iman karena tujuannya amal bukan Allah, maka tidak ada kedamaian batin setelah melakukannya. 2. Munculnya rasa sombong, ingin diakui, ingin memperbesar ego dan menjatuhkan dari kerendahan hati. 3. Sulit menjaga keikhlasan berikutnya karena terbiasa amal untuk dilihat. Maka motivasi. Yang kedua, silakan. Cabang lisan nanti silakan dijawab. Kemudian diberikan dampaknya. Setelah itu cukup. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok kita akan mempresentasikan materi ini. Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang melakukan kebaikan berupa amal akan tetapi untuk konten berikan dampak yang berkaitan dengan cabang lisan? Di masa kini banyak orang berbuat kebaikan seperti sedekah, menolong orang, berbagi makanan, lalu mendokumentasikan dan mengunggahnya ke media sosial. Tindakan ini bisa jadi bernilai ibadah atau justru kehilangan nilai iman, tergantung niat dan orientasi hatinya. Islam menekankan bahwa nilai amal sangat tergantung pada niat sebagai mana sabda Nabi SAW, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, lisan ucapan merupakan salah satu cabang penting dari syu'abul iman. Iman tidak hanya dalam hati tetapi juga terwujud melalui ucapan dan tindakan. Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu adalah salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, ucapan adalah bagian langsung dari iman. Artinya bagaimana seseorang berbicara, menarasikan atau menggunakan lisannya saat beramal juga menentukan nilai imannya. Dampak, lisan akan menjadi sumber kesombongan, hati akan mengeras kehilangan rasa haya, dalam kurung malu kepada Allah, iman akan berkurang karena ucapan tidak. Bagaimana jika seseorang melakukan kebaikan berupa amal akan tetapi untuk konten? Dalam Islam, perbuatan dalam kurung amal anggota badan adalah bukti lahirlah dari iman yang ada di hati. Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling rendah Allah menyingkirkan duri dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Artinya, tindakan sekecil apapun jika diniatkan karena Allah adalah bagian dari iman. Namun, amal yang sama bisa bernilai tinggi di sisi Allah atau justru tak bernilai sama sekali,
tergantung niat dan cara melakukannya. Ketika seseorang berbuat baik, misalnya bersedekah, membantu, atau membersihkan lingkungan, lalu menjadikannya konten, maka perbuatannya bisa bernilai ibadah atau sia-sia, tergantung tujuan dan sikap tubuh dalam kurung jasmaninya. Dalam Syu'abul Iman, perbuatan adalah cabang iman yang menunjukkan kejujuran hati. Jika perbuatan dilakukan karena Allah, menjadi amal soleh yang memperkuat iman dan menenangkan jiwa. Jika perbuatan dilakukan karena manusia atau popularitas, menjadi karya yang melemahkan iman dan mengeraskan hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih kalau ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Silakan kembali. Oke, setelah tadi presentasi di depan, Bapak lihat presentasinya sudah sangat luar biasa. Setiap kelompoknya sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik, baik itu kelompok hati, lisan ataupun perbuatan. Jadi mungkin untuk kegiatan akhir di sini Bapak akan menyimpulkan sedikit terkait pembahasan kita, yaitu mengenai Syu'abul Iman. Jadi tadi sudah banyak kita lihat referensi, penjelasan, dan juga paparan dari kalian tentang bagaimana pendapat-pendapat kalian tentang pembahasan kita, yaitu Syu'abul Iman. Jadi Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman yang terdiri dari 77 cabang, bahkan lebih. Yang mana di dalamnya itu mencakup hati, lisan, ataupun perbuatan. Seseorang ketika melakukan iman, maka terhitung imannya itu sempurna ketika dia melakukan 3 hal tersebut, yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Jadi ketika dia melakukan dengan hati saja masih belum sempurna, mengucapkan dengan lisan saja masih belum sempurna, maka kesempurnaan tadi bisa didapatkan ketika dia juga melakukan dengan perbuatan. Jadi seperti itu. Satu contoh, salat itu adalah kewajiban. Ketika kita meyakini dalam hati bahwa salat itu kewajiban, apakah cukup? Tidak. Tapi kita ucapkan dengan lisan dan kita harus melakukan dengan perbuatan. Maka itu adalah kesempurnaan iman seseorang. Nah, mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa Bapak simpulkan pada hari ini seperti itu. Setelah ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ada 10 pertanyaan yang nanti kalian akan jawab. Jadi soal ini nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Jadi nanti silakan dijawab masing-masing. Kemudian nanti akan dikumpul. Jadi seperti itu. Oke, baik. Oke, mungkin Bapak rasa cukup. Jadi silakan dikumpulkan masing-masing. Dengan kalian sudah mengumpul tugas pada pagi hari ini, artinya pembelajaran kita mungkin bisa kita tutup atau kita akhiri. Jadi sebelum Bapak akhiri, mungkin Bapak akan berikan sedikit motivasi untuk kalian dan juga untuk diri Bapak sendiri yang berkaitan dengan Syu'abul Iman. Artinya di sini untuk menjadi manusia yang beriman, tentu kita harus melihat dan mengikuti segala ajaran atau perintah daripada Allah, dan sebaliknya kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita melakukan itu, maka kita akan tergolong sebagai hamba-hamba yang beriman. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Silakan. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.